Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Agus Dianto, tentunya tentang pendidikan analisis. Nah, buat teman-teman yang kemarin ada request tentang bagaimana sih cara mencari PER atau Price Earning Ratio. Nah, di sini siapkan laptop Anda, siapkan catatan Anda, dan disiapkan hati Anda untuk bisa tenang, adem, dan pikiran untuk bisa selalu berpikir dengan tenang, bukan dengan emosional. Nggak bisa kayak gitu ya. Dan kalau nonton, jika manfaat ya jangan lupa di subscribe, like, and share ke teman-teman yang lain, karena suatu ilmu jika Anda paham tapi nggak Anda amalkan ya sama aja sebenarnya, kayak gitu ya. Itu yang perlu dipahami itu. Nah, kali ini yaitu pembahasannya tema tentang bagaimana cara memahami rumus Price Earning Ratio PER dalam menganalisa laporan keuangan saham. Nah, dan studi empiris pada laporan keuangan yaitu nanti di perusahaan Telkom yang terdaftar di pada Bursa Efek Keuangan Indonesia, yaitu di kurun waktu kuartal di 2017 dan nyampe 5 tahun atau 2020, tapi sebagai contoh ini nanti yaitu di kuartal 2 2017, karena ini ada sebagian yang kemarin masih bingung. Dan buat teman-teman semuanya, jika rasa ini manfaat nanti ya jangan di skip, ditonton, karena secara lisan penjelasannya sambil dipraktekkan nanti ya. Nah, PER merupakan rumus yang digunakan untuk melihat harga wajar saham. Harga wajar saham adalah harga di mana nilai harga saham yang sesungguhnya, dan untuk mengetahui apakah suatu harga saham sudah dinilai lebih mahal atau lebih murah di pasar saham. Nah, rumus PER adalah perbandingan harga saham dengan earning per share atau EPS dengan rumus EPS didapatkan dari perbandingan laba bersih dalam setahun dengan jumlah saham yang beredar di pasar. Nah, biasanya besaran EPS sudah ada pada laporan keuangan perusahaan. Kali ini yaitu saya mengambilnya yaitu sebagai contoh dari penutupan perdagangan saham Jumat, yaitu 22 September 2017, dan laporan keuangan perusahaan di kuartal 17, 18, 19 sampai 20 ya buat teman-teman semua. Nah, ada dua komponen yang dilibatkan dalam perhitungan price atau earning ratio atau menggunakan rumus PER, yaitu harga saham per lembar closing price dan laba per saham earning per share. Itu nanti pembagiannya. Dari kedua komponen tersebut dibuatlah perhitungan yaitu PER. Nah, jadi buat teman-teman semuanya disiapin ini. Nah, di sini pelatihannya dasar yaitu secara langsung, yaitu misalkan gini, harga EPS ini kan saya nyarinya di kuartal ya. Harga EPS didapatkan pada laporan keuangan kuartal kedua. Itu berarti kan 6 bulan. Kuartal kedua itu pasti 6 bulan. Sehingga kita harus melakukan penyesuaian data untuk disetahunkan terlebih dahulu. Misalkan gini. Nah, untuk melakukan penyetahunan data hanya dengan cara EPS itu dikalikan 2. Misalkan kan 6 bulan kali 2 sama dengan 12 tahun atau sama dengan 12 bulan atau sama dengan 1 tahun kan. Sehingga EPS masing-masing perusahaan menjadi Telkom itu sekian. Nah, dan ini contoh lagi yaitu ISAT itu sekian. Nah, jadi ini totalnya ya, total EPS-nya 24438. Nah, lalu setelah mendapatkan besaran nilai EPS, kemudian mencari nilai PER. Untuk PER Telkom adalah 4640 dibagi dengan EPS-nya. Nah, sama dengan diketahui bahwa nilai PER itu yaitu 18,9. Nah, ini secara penjelasan. Secara prakteknya itu gimana? Pasti kalian kan tanya kayak gitu. Penjelasan udah banyak mas, saya males. Kini kalau sudah ketemu di channel ini nggak ada kata males, kita belajar bareng-bareng. So, dengan santai sambil minum kopi, bawa makanan ringan di malam hari ya tentunya, itu bisa lebih fokus kalian belajar. Ya jangan lupa ibadahnya dijaga. Nah, kita mendapatkan ini bagaimana? Kita langsung ke Excel bukan XL ya. Nah, kayak gini. Nah, di sini kan sudah saya cantumkan nomor kode Telkom, keterangan PT Telekomunikasi Indonesia tahun 2017, tapi ini nanti kuartal yang disetahunkan. Nah, laba bersih atau per saham, nah sama dengan dikali 2 di sini ya.
buat teman-teman semuanya. Nah, terus makanya jadilah EPS ini. Nah, ini caranya gimana buat teman-teman semuanya? Nah, caranya sangat mudah, yaitu kalian buka di laporan keuangannya. Nah, ini laporan keuangannya buat teman-teman semuanya. Nah, ini laporan keuangan kuartal 2 atau tanggal ini setelah diaudit, tapi ini Telkom LK triwulan 2 2017. Ini caranya ngambilnya gimana? Kalian di sini kalian klik yang ini aja. Nah, mana ya? Nah, ini di sini. Di sini itu kan ada ini. Ini kalian tinggal klik triwulan 2 download 2017, 2018, 2002, 20. Itu kalian nanti akan mendownload laporan keuangan catatan. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini nih ya. Ini kalian sudah download, kalian buka di sini, ini hasilnya untuk mencari laba bersihnya. Nah, di sini laba per saham, guys. Nah, di sini kan laba per saham dasar dan delusien. Nah, laba bersih per saham yaitu 122,29, yang berarti EPS sama dengan disetahunkan ya, ini disetahunkan ini 122,19 dikali 2 sama dengan berapa, itu kalian tentunya balik ke Excel lagi. Nah, di sini ini sama dengan dikali 2. Nah, dikali 2 sama dengan berapa ini? Nah, ya kan? Nah, ini caranya, itu EPS-nya. Itu untuk, nah kalau misalkan setahun ya kalian tinggal nyari yang setahunan gitu loh, langsung ada EPS setahunnya berapa ada. Nah, terus kalian harus setelah ini ya, setelah ini kan selesai, jadi EPS-nya sudah ketemu. Nah, sedangkan PER itu kita buka lagi yang tadi, sedangkan PER itu sama aja kayak gini. Nah, ya kan, ini rumus PER itu ketika EPS dibagi dengan close ya. Nah, kalian harus tahu ini close sahamnya itu close atau saham penutup ya buat teman-teman semuanya. Nah, kalian di sini udah ketemu kan ini tadi yang laba bersih per saham dikali 2 untuk menjadi 1 tahun. Kalau sudah ketemu, kalian ke Excel aja. Nah, di sini kalian mencari regular closing price. Itu di mana Kak ini nyarinya Kak? Kalian tinggal klik di sini aja. Nah, di sini. Ini ringkasan Telkom. Itu bisa kalian klik di sini. Nah, ini. Ini caranya gimana? Nah, kan berarti kan tadi kan triwulannya itu ada triwulan 22 September 2017 ya. Nah, di sini kita cari. Di sini kita cari 2017 September tanggal 22. Oke. Berikutnya. Nah, kita cari ketemu nggak di sini? Bentar. Nah, di sini kita cari buat teman-teman semuanya. Misalkan kalau nanti sudah ketemu tapi ternyata saya lupa ini nyalain sinyalnya ya buat teman-teman semuanya. Pokoknya tadi ini ada. Nah, ini tuh totalnya yaitu, bentar, itu tuh totalnya ini, bentar, ini totalnya sekian, ini ketemunya nanti ini 4640. Ini regular closing price. Atau kalian kalau kalian punya data laporan keuangan kayak gini, ini laporan keuangan harian yang saya punya. Nah, ini terdaftar semua ini. Dividen apa ketemu semua di sini ya, karena saya orang untuk menganalisa. Jadi harus punya data semuanya kayak gini. Nah, tapi di sini nanti, bentar, signalnya saya nyalain dulu deh. Bentar. Nah, jadi itu hasilnya sekian. Itu
Ini adalah cara menentukan PER ya, price earning ratio, yaitu dari apa? Dari pembagian. Nih rumusnya kayak gini. Nah, ya. Ini closing price-nya. Nah, sama dengan ini. Bahwa apa? Bahwa regular closing price atau tutup sahamnya itu dibagi dengan EPS-nya sama dengan ini. Nah, ini kalian dapatkan dari sini. Nah, kalian dapatkan dari sini ya. Ini ditunggu aja. Ini biasanya datanya ada. Tapi ini masih loading guys. Bentar, ini cara melihat data close-nya biar kalian nanti paham. Nah, ini kan ini terakhir, ini data penutupan ya, penutupan harga saham ya. Ini pembukaannya dan ini tertinggi terindah. Nah, ini yang kalian cari di sininya ini nanti. Nah, itu caranya. Ini, nah, bentar. Ini caranya gini tadi ya, tadi sama. Nah, ini 2017 karena triwulannya 2017 September ya. Nah, oke, setelah ini kita lakukan ini. Nah, di sini kalian lihat. Di sini kalian lihat yaitu pada 22. Nah, historinya berapa? Misalkan kayak gitu, ada perubahan enggak? Bentar. Belum jadi, guys. Bentar. Ini 2017 September 22. Oke. Kalian cari. Nah, ya kan? Terakhir harganya 46.40. Bener nggak? Ini tanggal 22/9/2017 penutupan ya. Pembukaannya sekian, penutupannya sekian, tertingginya 46.90. Oke. Kalau sudah, kalian tadi di sini 46.40. Jadi harga closing price dibagi dengan earning per share sama dengan 18,98 ya. Ini caranya. Nah, tuh. Ini caranya. Ya, buat teman-teman semuanya. Jadi kalian tahu kan di sini. Nah, kalian nyarinya per tahun, per hari itu tujuannya tergantung penelitian Anda gitu loh. Nah, kalau sudah kayak gini, nanti kalian semuanya ketemu ya. Ini ambilnya dari mana? Dari laba bersih per saham. Nah, dikalikan berapa? Kalikannya 2 untuk menyetahunkan. Nah, sedangkan di sini itu yaitu jadi totalnya per tahunannya ya. Kalau sudah nanti ketemu hasilnya sini. Ini ketemu hasilnya. Itu kalian paham ya. Ini yaitu dari 2017 sampai 2020 tentang Telkom ya, buat teman-teman semuanya. Jadi kalian sudah paham. Kalau sudah paham ya dipelajari lagi cara menganalisa keuangan. Oke, saya rasa ini cukup. Ini ya intinya tadi kalian downloadnya ini triwulan ini bisa buat latihan gitu, atau kalian nanti lihat di historinya. Ini story namanya, data history, maksudnya data history closingnya kapan sesuai dengan triwulan Anda. Itu caranya untuk mengetahui harga sahamnya, penutupan loh ya, closing price-nya itu. Ini pun juga didapat dari laporan keuangannya. Kalau enggak nanti kalian di apa itu IDE, kalian ngambilnya di statistiknya di bawahnya. Itu pencatatan keuangan, itu datanya udah lengkap di sana buat teman-teman semua. Oke. Nah, kalau sudah, saya cukupi dulu untuk pelatihan PER. Semoga manfaat buat kalian semuanya. Caranya cukup gampang kayak tadi. Nah, kayak gini. Ini yaitu caranya untuk triwulan ya gini. Misalkan triwulannya berapa, 22 September ya diikuti semua. Nah, caranya yaitu tadi EPS dikali 2 yaitu sama 6 bulan kali 2 sama dengan 12 bulan atau 1 tahun, sehingga EPS masing-masing perusahaan 2122,19 kali 2
sama dengan 24438. Nah, sedangkan terus ketemu closing price-nya itu tadi, yaitu closing price-nya itu 4640, ini closing price-nya. Nah, itu untuk closing price ya, ini namanya closing price. Nah, ini closing price gitu aja, itu aja lah udah, biar kalian paham. Atau closing sahamnya, penutupan saham itu adalah 4640. Jadi 4640 dibagi 244 ini sama dengan 18,9. Nah, oke. Nah, 24436 dibagi 18,9 ini ya. Udah ya, gitu. Nah, ukurannya ini untuk apa sih sebenarnya? Kalau ukurannya ini yaitu untuk mengukur ini, misalkan gini. Kalian perbandingan price to earning ratio per harga saham per lembar atau dibagi dengan laba per saham EPS-nya. Nah, itu P dibagi EPS ini ya. Ini untuk mengetahui ini. Misalkan gini. Nah, misalkan gini, perusahaan XY itu harga sahamnya closing price-nya 50. Laba per saham EPS selama 12 bulan yaitu 4.000. Sedangkan perusahaan XYZ 2.200 untuk closing price, sedangkan EPS-nya 100. Nah, seperti ini caranya. Dengan mengacu pada data di atas, nilai per perusahaan XYZ perusahaan adalah sebagai berikut. Ini kan datanya dibagi menjadi gini. Jadi perusahaan XY itu sama dengan 12,5 ya, sedangkan perusahaan ini meskipun ini kecil XYZ-nya itu, tapi apa, nilainya tinggi, dua-dua pas perusahaannya. Nah, perhitungan price to earning ratio itu di atas menunjukkan kalau per perusahaan XY lebih rendah dibandingkan per perusahaan XYZ gitu. Lalu apa artinya perusahaan ini? Yaitu valuasi ya. Hasil perhitungan tadi itu yaitu menggambarkan valuasi. Tentunya investor berharap bisa menemukan saham mampu mengembalikan modal mereka berikut keuntungannya dengan metode PER. Nah, jadi untuk mengetahui PER, kalau PER-nya tinggi aman gitu loh. Seperti itu. Cukup jelas ya dari saya, Agus Dwianto. Terima kasih sudah mau menonton, sudah mau like, komen, dan juga buat teman-teman yang bimbingan ke saya atau minta bantu analisiskan datanya ya, saya harap dipahami kalau bimbingan sama saya sampai sidang itu selesai. Kalau sudah paham ya semoga nilainya A. Sukses selalu buat kalian semuanya. Dari saya akhiri. Saya Agus Dwianto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.